Apa sih Pak? Meja? Ada iPad nggak? Saya mau bahas bahan. Ada iPad nggak? Ada. Apa sih Pak? Ambil! Bapak nggak nyuruh. Nanya ada iPad nggak? Ada. Ya ambil. Oh iya. iPad siapa? iPad saya, iPad Bapak. iPad saya. Oh, nggak ada. Adanya iPad saya. Oke, ini terakhir kali Cika di sini ya. Jangan Pak, jangan. Bapak jadi mau ngapain emang? saya mau bahas konten. Ada di sini, nggak usah pakai iPad. Ada di sini. Ya udah baca. Ada. Ya, alhamdulillah. Ini sapa dulu penontonnya. Oke, selamat malam semuanya. Oh. Sehat? Orang tua ada? Ambil. Nggak gitu. Tadi Bapak iPad Salah, ada. nggak nyambung. Tadi Bapak iPad ada, suruh ambil. Orang tuanya ada, saya suruh ambil. Ya benar juga. Ya sih benar juga. Benar. Yaudah, bahas. Kita mau bahas tentang apa hari ini? Ini tentang kontes unik di dunia. Kontes unik di dunia. Ya, yang pertama. Ada kontes melamun. Hah? Iya Pak, ini melamun aja bahkan dijadikan kontes. Oh. Kompetisi yang sudah diadakan sejak tahun 2014 dan disebut dengan Space Out Challenge ini menantang orang-orang untuk melamun tanpa melakukan apa-apa serta sejenak hidup tanpa teknologi. Selama kurang lebih 90 menit, para peserta ini akan dihitung siapa yang paling lama bisa menahan lamunan, kemudian dihitung detak jantungnya selama 15 menit sekali. Mereka dilarang untuk tertawa hingga tertidur. Mereka yang berhasil memiliki detak jantung paling tenang akan memenangkan hadiah berupa uang, trofi, dan juga sertifikat. Oke, itu adanya di Korea Selatan ya? Ya, betul. Ya ini kayaknya negara kurang kerjaan sekarang ya. Kontes melamun gitu. Ya. Itu yang season 1 tahun 2015 disiapin toiletnya sudah. Ya, jadi ngelamunnya lamaan. Ada VT-nya kita. Ada punya videonya, Pak. Kita putar dulu videonya ketika mereka sedang melamun. Tunggu dulu. Kenapa? Ngapain gua ngeliatin orang lamun? Suasana kompetisi. Oh, suasana kompetisi. Oke, silakan putar videonya ketika mereka sedang melamun. Why will someone do that? Karena demi memenangkan uang. Enggak, ini mungkin untuk melupakan gadget dan sebagainya. Tapi gini loh, ya maksudnya ngapain ada orang ikut? Kalian mau ikut nggak begituan? Iya kan? Karena punya kerjaan. Dapat uang, dapat trofi, mau? Mau. Duit aja. Nah ini yang tipe-tipe orang yang mau ikut ini, yang bisa ngelamun menang itu tipe-tipe orang yang tidak punya dunia nyata. Ini kelihatan nih, yang tadi teriaknya paling kenceng mau, itu pasti orang-orang yang kenalan sama pacar di Twitter, ya kan? Jadian di Facebook, mesra-mesraan di Instagram, punya mantan jual di toko bagus. Oh, barang bekas ya Pak? Iya. Mantan barang bekas jual toko. Jual toko bagus, kayaknya begitu. Iya juga ya. Ada kontes lagi yang lain? Ada Pak. Apa? Kontes jomblo profesional. Siapa yang berani menahan jomblo selama bertahun-tahun, dia akan memenangkan kesendirian seumur hidup. Luar biasa. Nggak ada itu mah. Tapi kalau ada kontes jomblo profesional, mau ikutan? Kenapa? Udah pasti menang. Siapa tahu. Optimis ya, optimis menang. Ya. Selanjutnya Pak, ada kontes sepatu paling bau. Serius Pak, aduh mana lagi? This is wrong. Mana This coy is ini? wrong. Jadi di Amerika nih ya. Betul sekali Pak. Oke. Jadi puluhan anak muda yang datang dari berbagai wilayah di Amerika Serikat mengikuti kontes sepatu terbaik dan paling bau yang mereka miliki untuk diadu di ajang National Rotten Sneaker Contest ke-42. Maaf, itu foto gue bukan? Bukan kan? Itu Bapak. Bukan. Ih Bapak ikut. Bukan, nggak mungkin tuh saya. Lihat, palanya apa? Iya tapi dia mah, Bajunya warna apa? iya tapi dasar botak.
Ada aja di sana, coba liatin. Ngana sama. Bukan tuh, si Saputra tuh. Iya bukan, lanjut. Lanjut ya Pak. Jadi menurut beberapa peserta, teknik mereka untuk mendatangkan bau tak sedap pada sepatu adalah dengan tidak menggunakan kaos kaki dan banyak berjalan di lumpur. Bocah berusia 12 tahun, Connor Slocombe, dikukuhkan sebagai juara pertama dengan sepatu berbau paling buruk. Setelah 3 tahun berturut-turut mencoba mengikuti kontes ini, akhirnya dia berhasil memenangkannya, Pak. Berarti ikut 3 tahun baru menang. Betul. Ya. Itu pasti sepatu yang sama. Tahun ini belum bau, tungguin sampai tahun depan. Tungguin sampai tahun depan, sampai bau. Ada VT-nya? Ada, Pak. Dan ingat, itu bukan saya. Ya, silakan diputar. Silakan. $2.500 bayangkan. Berapa rupiah, Pak? Itu sekitar 40 juta loh menangnya. Iya kan? Ya. 40 juta loh. Tapi ya nggak ngerti ya. Ada yang mau ikut jadi jurinya mungkin? Nyumin? Kalau jadi juri berarti nyium baunya ya, Pak? Iya. Tadi Bapak kan? Bukan. Tadi kan ada jambangnya. Oh, iya. Itu mungkin Ahmad Dhani tadi. Bukan saya. Sama-sama ini juga ya, Pak ya? Bukan saya. Oke, lanjut. Selanjutnya juga ada kontes gulat jempol kaki. Gulat jempol sedikit mirip seperti adu panco. Tunggu. Ini yang nyari bahan siapa sih, nggak punya kerjaan tuh orang ya? Hah? Nggak ada bahan yang gimana gitu. Kok bisa dia dapet kontes-kontes kayak begini tuh apa sih kerjanya? Karena tim kita itu terlalu kreatif. Oh, Jadi dia gitu. mencari bahan-bahan yang sangat kreatif. Oh iya, masuk akal sih. Jadi Pak, gulat jempol ini sedikit mirip dengan seperti adu panco. Namun, tapi menggunakan kaki Pak. Kontestan yang jarinya mengenai papan dianggap kalah. Tunggu Itu tuh, dia Pak. saya mikirin dulu gimana sih kontes adu Jempol kaki. Jempol kaki. Gulat jempol. Jadi Kontes gulat jempol. kayak tangan gitu. Tapi pakai kaki. Tapi jempol kaki, kan jempol kaki nggak bisa gerak. Bisa. Jempol gua nggak bisa. Itu jempol. Serius. Ih, bisa. Oke. Tuh Pak, nih tuh. Oh iya, lu mah cacat. Nggak bisa tuh. Enggak. Ini dimulai dari tahun 76 katanya. Sudah ada dari tahun 76 di Inggris. Kita ada videonya. Ada. Silakan diputar. Jadi jempol kakinya tuh dikaitin, udah gitu ada kayak adu panco gitu, ada papan, jadi dia nggak boleh ngegeser ke kanan atau ngegeser kiri. Jadi kalau kena sini kayak tarik tambang aja. Kalau lewat berarti kalah gitu ya. Boleh dicoba tuh ya? Boleh, silakan. Mungkin sama teman-temannya kalau di sekolah istirahat gitu. Set, pas ini, lu mah nggak cocok, gulat jempol kaki. Cocoknya apa? Itu, sepatu bau. Kan sikilnya bau. Siapa tahu. Lucunya di mana? Nggak ngelucu. Oh itu nggak lucu? Enggak. Oh itu ngasih ide? Iya. Oh iya. Jadi kalau pas lagi adu jempol, tiba-tiba, lu mah nggak cocok. Nah, cocoknya Gitu. itu. Gitu. Oke baik. Kita lupakan tentang kontes-kontes unik itu. Kita langsung mengundang bintang tamu kita. Dan bintang tamu kita ini adalah Hakim cantik. Hah? Hakim cantik. Hakim cantik. Iya Pak. Oh, iya. Pinter, cantik, keren. Usianya masih muda. Namanya Jumiati Alim. Jumiati Alim. Ya. Ini cantik.
Kok namanya Jumiati? Don't judge the cover by the tulisan. Don't judge the people by the tulisan. Oh iya. Don't judge the book by his cover. Baru saja. Bapak jangan meremehkan nama seseorang, tapi begitu Bapak melihat kecantikannya, bikin Bapak ternganga. Sampai dagu Bapak turun 2 meter, Oh, iya. saking nganganya. Oh, iya. Gitu, Pak. Ya udah, kita undang aja, ini adalah siapa? Jumiati Alim Hakim Cantik. Pengadilan Negeri Janeponto. Ayo Pak, sini Pak. Oh, kita ke sana. Halo Bu Hakim. Kita panggilnya Ibu Jumiati apa Ibu Alim? Panggil aja Ibu Mimi. Bu Mimi. Oh, kan? Mas Dedi. Panggilannya Ibu Mimi. Mimi. Iya. Hah? Mimi. Mimi. Iya, Mimi. Mimi ini bukan yang jalanin ini ya? Apa? Akun-akun gosip itu bukan? Mimi. Lambe turah dong. Hah? Oh, bukan Lambe Tura. Lambe Tura mah saya tahu semua orang yang punya. Silakan duduk. Silakan duduk Oke. Mbak Bu Mimi. Ya baik. Saya harus break dulu karena lanjut ke segmen 2. Jadi silakan keluar lagi. Kita akan enggak. Oke. Stay. stay di sini. Kita akan lanjut setelah yang satu ini. Jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Ya, baik, kembali lagi di Hitam Putih. Sebelum saya mulai, kita berikan breaking news dulu bahwa baru saja terjadi kebakaran besar di rumah sakit terbesar di Manado. Terjadi kebakaran di dalam kamar mayatnya. 4 mayat hangus terbakar, tapi 3 berhasil keluar dari jendela ya. Jadi mudah-mudahan itu tidak terjadi lagi. Oke, kita lanjut, Cika. Mayatnya jalan Pak. Apa? Mayatnya jalan. Apa sih? Saya udah selesai bacain beritanya. Oh gitu. Iya. Baiklah Pak. bacain. Saya akan membacakan fakta-fakta tentang Ibu Mimi Hakim Cantik. Fakta yang pertama, bahwa nama Jumiati ini telah dipakai oleh Rihanna sebagai sebuah lagu. Di bawah. Baiklah, kita akan dengarkan lagunya. Judulnya Jumiati yang dinyanyikan oleh Rihanna. Dengarkan baik-baik. Luar Itu dia biasa. tadi. Sampai Rihanna saja tahu ya. Oke. Selamat. Sampai dibuat lagu ya. Sampai Karena dibuat saking lagu. cantiknya tuh dibuat Iya. lagu ya. Oke. Yang kedua. Yang kedua, perempuan yang kerap disapa Mimi ini tertarik dengan dunia hukum semenjak lulus dari SMA. Awalnya, Ibu Mimi bercita-cita untuk menjadi pengacara, tapi belakangan akhirnya memutuskan untuk mengejar mimpi menjadi seorang hakim yang adil. Serius adil. Selepas kuliah, Mimi mengikuti seleksi CPNS tahun 2011 di Pengadilan Negeri Depok. Karirnya dimulai setelah ia diterima oleh Mahkamah Agung sebagai calon hakim di Depok, Jawa Barat. Kemudian pada Jeneponto sampai saat ini merupakan seorang foto model saat masih duduk di bangku SMA. Dan meski berparas cantik, Mimi mengaku nggak pernah bercita-cita sebagai seorang model. Ia hanya melakukan profesi itu pada tahun 2003 sampai 2004 saja sebagai hobi. Sekian fakta tentang Ibu Mimi Hakim Cantik. Oke. Definisikan hakim yang adil itu seperti apa? Hakim yang adil bagi saya Bukan ada... Anda. Oh, Anda pesakitan. Oke. Kalau menurut saya hakim yang adil itu adalah bagaimana kita bisa berusaha memutuskan setiap perkara tanpa adanya intervensi dari orang lain, walaupun ada intervensi dari orang lain, walaupun ada intimidasi dari orang lain, walaupun ada suap dari orang lain, kita tetap memutus perkara itu sesuai dengan hukum. Bahwa keadilan itu adalah untuk semua orang dan semua orang harus sama kedudukannya di hadapan hukum. Tapi saya pernah membaca. Saya membaca tadi pagi di salah satu media, itu ada tulisan, nanti coba saya posting ya. Ini orang hebat sekali, mungkin orang terkenal sekali yang mengatakan ya kita harus mematuhi hukum lah, walau kadang-kadang hukum itu tidak selalu adil.
Bagaimana itu? Kalau kita berbicara mengenai hukum yang adil, menurut saya keadilan hakiki itu adalah milik Tuhan semata. Kita sebagai seorang hakim tentunya berusaha memutuskan setiap perkara itu dengan adil. Adil yang dimaksud adalah sesuai dengan fakta-fakta yang di persidangan. Kalau ada yang merasa putusan tidak adil, ya kita kan punya upaya hukum. Ada banding, ada kasasi, ada PK. Silakan kita jadi warga Indonesia yang baik, jadi warga Indonesia yang cerdas, bahwa setiap proses hukum itu harus kita ikuti, harus kita hormati setiap putusan hakim itu. Dan kalau tidak setuju, ayo kita lakukan upaya hukum. Ayo. Oh, nggak ngajak nih, kirain ngajak ini, nggak ngajak ya, oke. Terus kenapa Anda mau jadi hakim? Sebenarnya saya pengen jadi hakim tuh awalnya karena rasa keprihatinan saya. Ketika masuk ke Fakultas Hukum, tentunya saya berada di lingkungan orang-orang yang sering berbicara, berpendapat soal hukum. Dan di antara orang-orang yang berpendapat soal hukum itu banyak sekali orang-orang yang menganggap bahwa keadilan di Indonesia itu nggak ada. Bahwa di Indonesia itu hukumnya nggak adil. Bahwa di Indonesia itu hukum akan tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Sejak saat itu saya jadi mikir gini, oke, kalau kita pengen hukum Indonesia yang adil, gimana caranya? Tentunya kita harus punya putusan yang adil. Karena setiap proses peradilan di Indonesia muaranya ada pada putusan hakim. Gimana sih supaya putusan hakim itu bisa adil? Ya hakimnya harus adil. Jadi setelah itu saya mikir, oke, saya harus berusaha jadi hakim yang adil. Karena saya ingin Indonesia lebih baik. Dan saya percaya bahwa setiap perubahan yang baik itu harus selalu kita mulai dari Pernah nggak diri ada sendiri. yang misalnya tekanan massa buat kamu gitu? Ada nggak itu? Kalau tekanan cukup sering ya saya hadapi. Saya rasa semua hakim di Indonesia sering sekali mengalami yang seperti itu. Sering misalnya lagi sidang, ada yang demo, atau lagi sidang ada pihak keluarga, baik itu keluarga terdakwa atau keluarga para pihak yang teriak-teriak. Bahkan sampai pernah ketika saya sidang mereka ngangkat kursi. Udah marah sama terdakwa ngangkat kursi. Cuman kalau saya sih mikirnya begini, hidup saya itu Allah yang atur. Jadi kenapa saya mesti takut sama manusia? Yang ngasih suap? Kalau yang ngasih suap juga sering, banyak malah. Hampir di setiap perkara yang saya tangani itu akan ada saja orang yang menawari, baik itu berupa uang, berupa barang, atau berupa fasilitas-fasilitas tertentu. Tapi ya sebagai seorang hakim saya harus tetap menjaga integritas saya. Yang tidak sesuai dengan hati nurani? Yang tidak sesuai dengan hati nurani begini, ketika menjatuhkan putusan saya rasa semua harus sesuai dengan hati nurani. Karena dalam menjatuhkan putusan seorang hakim harus minimal 2 alat bukti ditambah keyakinan hakim. Kalau paling bukan tidak sesuai dengan hati nurani, tapi ada rasa iba dalam menjatuhkan putusan itu. Kadang ada rasa iba yang mana kita tetap harus memisahkan hal itu, bahwa seseorang yang salah harus tetap kita nyatakan bersalah, dan seseorang yang benar harus kita nyatakan benar, walaupun dalam hati kita ngerasa, aduh saya kasihan nih sama orang ini, tapi kalau salah tetap kita harus nyatakan sebagai. Contoh ada nggak? Saya pernah punya perkara, saya nanganin perkara seorang kakek. Usianya 90 tahun Mas, jadi bisa bayangin dong kalau orang yang seusia 90 tahun gimana tuanya, gimana rentanya. Ketika itu dia melakukan penganiayaan berat kepada seorang pria. Akhirnya saya jatuhkan vonis 1 tahun 8 bulan. Dan itu selama bacain putusan saya benar-benar nahan air mata. Saya sangat-sangat merasa kasihan sama kakek itu karena saya keingat papa saya sebenarnya. Papa saya juga usianya sudah cukup tua, 70 tahun. Kakek ini lebih tua lagi, 92 tahun, dan itu benar-benar rasa iba saya tuh benar-benar berasa banget. Dan tapi ya seorang yang salah harus tetap saya nyatakan salah, harus saya hukum sesuai dengan perbuatannya. Oke, makanya ada cita-cita kayak misalnya ada nenek-nenek nyuri makanan dan sebagainya. Iya. Terus akhirnya hakim yang bayarin gitu ya, karena Iya. rasa iba mungkin gitu ya. Oke. Kita ke pertanyaan yang lebih berbobot lagi ya. Loh, ini kurang berbobot. Kurang. Saya akan bertanya pertanyaan yang lebih berbobot. Pernah nggak selama tugas ada yang ngajak selfie? Berbobot dari mananya? Itu berbobot Pak, pertanyaan penting. Oh, karena hakim Kan cantik. hakim cantik. Ya, betul. Nah, di mana dia harus mengedepankan pekerjaan atau Dibandingkan melayani selfie. fans-fans? Ya, betul. Oke, kalau yang minta selfie cukup sering.
Cukup sering juga ada Lalu orang-orang- apa yang Anda putuskan? Tetap menjalani pekerjaan atau melayani atau memberikan vonis pada peminta yang selfie? Buat yang minta selfie biasanya saya cuman bilang, maaf ibu, bapak saya sedang menjalankan tugas, saya nggak bisa. Karena sebagai hakim saya dibatasi juga oleh kode etik, saya tidak boleh terlalu dekat dengan salah satu pihak. Saya harus selalu berada di tengah. Jadi ketika saya selfie, nanti siapa tahu yang minta selfie adalah keluarga terdakwa, memberikan kesan bahwa, oh Bu Hakimnya dekat Kenal sama nih, keluarga gitu. terdakwa. Ya, 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 seperti ya, itu. ya. Saya sebagai seorang hakim tidak boleh. Oke, Anda masih single, sudah punya pacar, sudah punya suami? Udah punya pacar. Udah punya pacar, Iya. oke. Cinlok Mbak, cinlok. Kenapa pada... Emang situ pacarnya? Permisi, ini kan pada berondong semua ya? Iya kan pada sekolah semua. Iya nggak apa-apa. Pengennya yang mature, yang Iya sudah pengennya yang dewasa. mature. Iya, iya. Itu ketemu pacar, Terus bikin cinlok lagu, nggak? 50 tahun lagi gitu. Oh itu mah yang suka itu. Terus Kenapa? pacarnya... Itu tadi pacarnya cinlok gitu, terdakwa dulu gitu. Pacar kamu cinlok. siapa tahu kamu telah terbukti merebut hati saya. Maka dengan itu saya vonis kamu untuk menjadi tahanan bersama saya di dalam hati saya seumur hidup. Iya. Enggak, bukan. Dari orang di lingkungan hukum juga, tapi enggak cinlok, bukan sesama hakim. Oh iya. Tapi sudah punya pacar ya? Iya. Kalau teror pernah ngalamin nggak? Teror alhamdulillah sampai saat ini belum pernah dan semoga nggak akan pernah. Kalau keputusan tapi terus ada orang yang nggak setuju gitu, misalnya teriak-teriak di belakang. Oh itu sering, cukup sering. Saya pernah ikut waktu itu sama Bang Hotman, ikut pengadilan itu. Itu pada orangnya udah ngaku loh. Ada hakimnya. Apakah Anda membunuh istri Anda? Iya. Apakah Anda membunuh istri Anda dengan palu? Iya. Di belakang ada teriak, bohong katanya. Apakah istri Anda meninggal karena Anda pukul pakai palu? Iya. Bohong. Di belakang teriak. Terus hakim nanya, ini sudah ngaku kenapa Anda bilang bohong? Saya tetangganya, saya kemarin minjem palu, dia bilang nggak ada. Gitu ya Pak ya? Iya. Oh. Nah, itu kan karena teriak-teriak kan bisa aja terjadi, ada orang nggak setuju kan? Iya, Tapi namanya hakim harus tetap pada jalurnya gitu ya. Iya. Ya, Anda kenapa nggak jadi model aja sih? Dulu pernah jadi model, tapi ya sekedar hobi aja. Ngejalanin. Kenapa nggak jadi model aja, hakimnya hobi gitu? Saya memang sejak duduk di bangku SMP memang sangat tertarik sama bidang hukum, dan jadi model tuh sebenarnya cuman karena banyak teman-teman saya dan keluarga-keluarga saya yang, ayo Mimi kamu jadi model aja, kamu pasti bisa kok. Dan memang saya adalah orang yang sangat senang mencoba hal-hal yang baru. Jadi ketika itu saya langsung, oke, kita coba, bisa nggak saya jadi model, dan ternyata bisa. Ternyata bisa. Tapi suka? Suka, tapi bukan passion saya. Oke. Kalau Anda nggak jadi hakim gitu, misalnya Anda nggak jadi hakim, kira-kira Anda jadi apa ya? Seandainya sekarang saya nggak jadi hakim, saya rasa saya akan jadi pengacara. Karena emang cita-cita saya dari SMP, saya pengen sekali jadi pengacara. Oh, tapi tetap dihukum lah ya? Iya, tetap Tetap di bidang. dihukum. Oke, luar biasa. Oke. Nah, Cika, Iya Pak. kita ini ngundang hakim cantik, ini berarti pasti kita punya ini dong. Dede, Punya apa? pokoknya saya mau ketemu sama Dedi yang botak. Hah? Kenapa kamu ngasih saya kasih? Hah? Kenapa? Anda ini siapa? Mau ketemu sama Om Dedi? Iya, saya mau ketemu dia. Hah? Udah botak. Jelek apa ganteng sih? Jelek kayaknya. Hah? Saya mau ketemu dia. Akang sudah janjian belum sama Kang Dedinya? Kang Dedi. Kalau janjian sama pacar, masa janjian sama orang botak? Hah? Mana sebentar? Mana? Datengin ke sini. Iya sebentar. Saya lihat dulu. Entar sekarang. Hah? Kalau ketemu saya kremes bener, saya Pak, Pak, keramasin itu ada rambutnya apa beneran. Pak? Samperin Pak. Pak, Tapi teh preman. Cepetan. Tapi teh preman. Iya Pak, sebentar ya. Sebentar. Eh. Mana? Lu nyari Dedi? Nyari Dedi? Nggak, bilang. Nyari Dedi? Iya, saya nyari No, yang Dedi. ono orangnya no. Mana? itu yang
Bapak. Saya pikir orangnya kecil, nggak taunya gede. Ini kenapa tiba-tiba bikin rusuh? Ini Anda siapa? Jangan mengganggu ketertiban umum di sini. Anda kok kelihatannya kayak preman ya? Saya lihat bukan tempat umum ini. Ini tempat apa? Ini tempat hitam putih. Oh iya. Itu bintang tamu. Makasih ya udah ingetin saya. Iya, Bebeb. Ini kok tadi marah-marah? Ini bintang tamu deh kayaknya, Pak. Itu bintang tamu. Iya, dia tuh Bukan, saya dari Bintang Kejora datang ke sini. Iya. Bintang tamu. Bintang tamu kita, Pak. Oke, kalau gitu kita mau tahu ada apa dia datang ke sini. Saya break dulu. Sementara tolong tunggu di studio Rumah Uya di belakang sana Oh ya. iya, di Biar sini kan? mana-mana tetap di hitam putih. Oh iya.